COBPI, dan antara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani, berencana melakukan roadshow global untuk menunjukkan transparansi tata kelola ekonomi Indonesia dan mensosialisasikan reformasi kebijakan yang mendorong iklim investasi. Dalam rencana ini, Rosan menyebut kunjungan akan mencakup lembaga pemeringkat internasional dan institusi negara lain yang dinilai berdampak positif bagi perekonomian nasional. Tujuannya adalah memastikan investor global memahami kondisi ekonomi Indonesia secara langsung dan menyeluruh. Untuk mewujudkan rencana ini, Rosan menekankan perlunya tim khusus yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini, Danantara telah menerima peringkat AP dari Pevindo untuk obligasi Patriot Bond dan peringkat BBB stabil dari Fitch Rating. Selain itu, perusahaan tengah mengajukan pemeringkatan dari Moody's dan Standard & Poor's untuk memperkuat kepercayaan investor di kancah global. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan tata kelola ekonomi yang transparan dan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan nasional. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya? Saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih Danantara, dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun. Kita bentuk saudara baru Februari 2025. Februari ya. 3, 4, 5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara saya dapat laporan sementara ya. Hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya? Siap gitu loh, siap. Wah itu, Danantara siap. Tidak usah khawatir, ya. Saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Siap dulu. Ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan? Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan.
Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, ya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu, ya. Tapi masalahnya pemerintah, birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah, ya. Ya, saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong, ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. So, kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara apa itu? Kita negara demokrasi kan? Benar ya? Demokrasi apa? Agak demokrasi ya. Agak ya. Lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, ya. Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain nggak tahu lah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu, jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan ya. Waduh, ada lagi banyak duta besar. Negara barat lagi, waduh gue. I am completely democratic. Completely. Sudah. Jadi kita bertekad, ya. Saya bertekad patuhi hukum. Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Ya, saya buktikan, saya berani abolisi, saya berani amnesti. Kalau saya merasa ada sesuatu. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu
mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan yang final kepada mereka itu.